Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, kami persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu, agar ibadah dapat berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone ataupun diubah ke nada getar ataupun silent. Mohon maaf, kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 24 November 2024. Persidangan Majelis bulan Desember. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memerlukan keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sakramen baptis anak dan pengakuan percaya. Dalam ibadah Minggu pagi Advent pertama 1 Desember 2024 pukul 8.00 akan dilaksanakan pelayanan baptis anak dan pengakuan percaya yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Adapun mereka yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah baptis anak Thomas Widakdo, putra dari almarhum Bapak Bramantyo Wibowo. Yang akan membaptiskan adalah Bapak R. Haryanto Dewe sebagai walinya, warga wilayah 4B. Pengakuan percaya atau CD. Gideon Adiprana Tigor Siburian, warga wilayah 2B. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dan Majelis GKJ Joglo akan kembali menyelenggarakan baptis anak dalam ibadah Natal 25 Desember 2024 pukul 8.00. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo atas nama Bapak Krisna Bayu dengan anak Jemima Krisna Larasati, Kesya Sharon Krisna Larasati, dan Adinda Sharon Krisna Larasati. Alamat di Larangan Indah Ciledug, masuk dalam wilayah 4B dalam pelayanan majelis Penetua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti Setianing Tias. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika Bapak Ibu ataupun saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan untuk berdiri. Persembahan pengadaan AC. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 21 November sebesar 219.672.080. Dan pada saat ini telah terpasang AC di ruang ibadah dan juga indoor ataupun outdoor. Namun masih ada proses yang akan dijalankan. Mohon doa dan dukungan jemaat sehingga seluruh proses pendanaan dan pengadaan AC di ruang ibadah dapat berjalan dengan lancar. Informasi persembahan kantong. Mulai ibadah Minggu 1 Desember 2024, jemaat dapat mempersembahkan persembahan kantong dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memasukkan persembahan ke dalam kantong yang diedarkan, dan cara kedua adalah dengan cara scan kode kris yang akan ditempelkan di kursi ruang ibadah. Mohon dapat menjadi perhatian jemaat, terima kasih. Untuk berita-berita komisi, panitia, ataupun berita lainnya dapat dilihat selengkapnya dalam pewarta cetak ataupun digital. Bapak Ibu umat yang terkasih, ibadah minggu ini akan mengangkat tema kekuasaan Sang Raja Sejati yang berdasarkan atas Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Dan ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Untuk itu marilah kita mengawali ibadah dengan berdiri
dan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai 3, Pujilah Tuhan. Dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Kita 10 perintah Allah
agar dapat menjadi pedoman dasar bersikap dan bertingkah laku ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam jalan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengucap bersama-sama 10 perintah Allah yang berdasar dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini apapun juga yang dipunyai sesamamu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengakui keterbatasan kita, melakukan perintah itu dengan bersama-sama menaikkan pujian penyesalan dosa. Nyanyikanlah Kidung Baru 12 bait 1 dan 3. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu, bagai seekor rusa yang terangkat padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan beri Tuhanku, siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya, lalu dengan segala kerendahan hati mengakui segala kekurangan kita, memohon pengampunan Tuhan, dan bertekad untuk semakin hari hidup semakin baik, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita. Saat ini berita anugerah akan kita simak bersama melalui pembacaan Mazmur 109 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 22 yang demikian firman Tuhan. Tuhan menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firman-Nya, tatkala mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya, hai para pelayannya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneguhkan panggilan ini, berita anugerah yang kita dengar bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan mari kita pujikan dengan sukacita Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus.
Ibu Saudara, kita bersama akan menggumuli firman Tuhan. Kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah yang saat ini kami hayati sebagai Raja semesta alam. Saat ini kami siap untuk menggumuli firman-Mu, untuk membaca bagian firman-Mu, lalu kami bersama-sama merenungkannya. Tolonglah kami semua Bapa, agar kami dapat memfokuskan hati kami, pikiran kami, seluruh indera kami hanya kepada firman-Mu. Bantulah hamba-Mu yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan sabda. Dalam dirinya ada banyak sekali kelemahan manusiawi. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan memperlengkapinya, sehingga apa yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan, penopang dalam kehidupan kami. Bantu pula segenap warga jemaat kami semua yang ada di sini, maupun yang oleh karena suatu hal beribadah di tempat masing-masing. Tolonglah Bapa, agar kami punya kerendahan hati untuk mendengar setiap teks ayat Alkitab yang kami dengar dan menggumulinya bersama-sama di dalam perenungan sabda. Ya Bapa, kami serahkan jalannya pelayanan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memperhatikan ayat-ayat Alkitab kita. Saat ini kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil menurut Yohanes pada pasal yang ke-18 ayat 33 sampai dengan 37. Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sebut sebagai hari Minggu Kristus Raja. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tanya, Minggu Kristus Raja apaan tuh gitu ya? Ngapain kita di Minggu Kristus Raja? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam liturgi gereja itu kita mengenal yang namanya kalender liturgi gereja.
Dan kalender liturgi gereja itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah lingkaran, karena itu disebut sebagai lingkaran liturgi, ya, lingkaran liturgi gereja. Dan minggu ini Bapak Ibu, minggu ini menurut kalender minggu atau kalender minggu gereja atau kalender liturgi gereja, minggu ini kita sebut sebagai Minggu Kristus Raja. Dan Minggu Kristus Raja ini adalah puncak dari liturgi gereja atau akhir dari kalender gereja. Kalau itu adalah kalender Masehi, ya berarti ini ibaratnya seperti bulan Desember gitu ya. Bulan Desember akhir dari satu tahun gitu, lalu akan dimulai di bulan Januari. Dalam kalender gereja, minggu ini adalah akhir dari kalender gereja. Lalu besok hari minggu depan yaitu tanggal 1 Desember kita akan memulai lingkaran kalender yang baru yang diawali dengan Minggu Advent gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara, pemaknaan Minggu Kristus Raja ini tidak dapat kita lepaskan dari penghayatan seluruh proses peziarahan atau perjalanan keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, Advent pertama itu adalah awal atau minggu pertama dari rangkaian kalender gereja, itu sebagai satu penanda ya bahwa karya Allah di dunia itu dimulai dari kelahirannya. Itu kita rayakan dari masa Advent dan Natal. Lalu kemudian setelah itu ada masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Lalu kita memasuki yang kita sebut dengan masa sengsara atau kita sebutnya dengan Prapaskah gitu ya. Prapaskah, Paskah, lalu Pentakosta. Setelah Pentakosta kemudian kita merayakan yang kita sebut dengan Minggu Biasa. Minggu Biasa itu bukan berarti minggu yang biasa-biasa saja, tidak ada maknanya sama sekali, tidak. Tetapi di minggu biasa itu kita menghayati karya Roh Kudus yang menguatkan para rasul dan juga semua orang percaya untuk menjalani kehidupannya di dunia, untuk melakukan tugas perutusannya, mewartakan Injil kepada dunia. Dan ini adalah masa paling lama Bapak Ibu Saudara. Biasanya setelah Pentakosta terus berlangsung sampai dengan Minggu Kristus Raja sekarang ini. Puncaknya di sini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja di dalam kalender liturgi itu diajak. Ya, kita diajak untuk memasuki suatu perjalanan spiritualitas yang menuju kepada puncak pengakuan iman kita. Bahwa Kristus yang adalah Raja itu akan datang kembali kelak dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya pada akhir zaman. Dengan demikian maka dapat kita katakan bahwa seluruh peziarahan gereja, ya, seluruh iman kita itu sebetulnya terpusat pada minggu ini ya. Sebuah pengakuan bahwa Kristus Yesus itu adalah Raja alam semesta. Nah, dengan demikian semoga kita tidak bertanya-tanya lagi, ini maksudnya apa Minggu Kristus Raja gitu ya. Ini memang dirancang supaya kita semua memahami, diteguhkan kembali pengakuan kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang sebentar lagi akan kita hayati kehadirannya di dunia, ini adalah Raja atas segala raja. Ia punya kuasa atas kita manusia dan seluruh alam semesta. Ini adalah puncak iman kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja ini menjadi gambaran yang sangat penting. Ya, ini sangat penting di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama banyak sekali teks-teks Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja atas segala raja. Salah satunya adalah di dalam Mazmur 47. Di dalam Mazmur 47, di situ adalah satu syair yang semuanya mengarahkan sebuah pengakuan bahwa Allah itu adalah Raja seluruh bumi. Jadi kalau di dunia ini ada banyak kerajaan,
ada banyak pemerintahan gitu ya. Semua itu tunduk di bawah Allah, raja atas segala raja. Dia adalah pemimpin tertinggi dari alam semesta ini, gitu ya. Dan lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus, di situ Yohanes juga berseru kepada orang banyak, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Itu Yohanes memberitakan begitu. Lalu ketika Yesus memulai pelayanannya di Galilea, ya, Yesus mengatakan kerajaan Allah telah tiba. Bukan lagi mengatakan sudah dekat, yang mengatakan sudah dekat itu Yohanes, tapi Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang atau kerajaan Allah telah tiba, yaitu ketika Yesus hadir di dunia, disitulah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita jujur ya, bagi kita orang Indonesia yang hidup pada masa kini, sesungguhnya kita semua ini punya pengalaman yang sedikit atau bahkan mungkin kurang memiliki pengalaman bagaimana kita hidup di bawah kepemimpinan seorang raja, gitu ya. Karena kita hidup dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden gitu ya. Dan di dalam pemerintahan republik itu kepentingan umum atau kepentingan rakyat itu menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani. Seorang pemimpin harus melayani kepentingan rakyatnya gitu ya. Dan rakyat diberikan kebebasan untuk menganut haknya gitu ya, diberikan kebebasan untuk hidup secara bebas, itu dalam pemerintahan republik. Dan kita Bapak Ibu Saudara orang Indonesia yang hidup di NKRI tercinta ini, pola kita seperti itu, kita dibebaskan untuk hidup, ada peraturan-peraturan, tetapi kita juga diberi keleluasaan untuk memiliki hidup sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi sebetulnya kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara, kita kurang punya pengalaman. Bagaimana sih hidup dalam sebuah pemerintahan kerajaan dengan sistem kerajaan. Nah, kalau dalam sistem kerajaan Bapak Ibu Saudara, rakyat itu mengabdikan dirinya kepada raja atau kepada ratu gitu ya. Jadi memang berbeda dengan republik. Raja memiliki kekuasaan yang absolut atas negara yang dipimpinnya. Raja, ratu, atau kaisar begitu ya, itu punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, juga menuntun rakyatnya. Itu raja, ratu, atau kaisar. Beda dengan pemerintahan di Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk menghayati gambaran bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka kehidupan kita secara rohani itu hidup di bawah satu pemerintahan kerajaan, gitu ya. Karena gambaran tentang kerajaan ini dipakai oleh Alkitab untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus atas alam semesta. Maka ini mengandung beberapa konsekuensi, saudara-saudara, gitu ya. Karena kita penghayatan kita dari Alkitab kita, ya, penghayatan iman kita ini, Yesus adalah raja, kan ada lagunya ya, aku anak raja, engkau anak raja gitu ya. Nah kita sejak kecil kita dicekoi dengan itu, kita mendengarkan dogma bahwa Kristus adalah raja dan kita ini adalah rakyatnya. Maka secara rohani Bapak Ibu Saudara, kita juga diminta untuk memposisikan diri kita sebagai abdi Allah sang raja kita. Ini punya konsekuensinya masing-masing. Nah, tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita merefleksikan Minggu Kristus Raja melalui percakapan Yesus dengan Pilatus dalam proses peradilan sebelum penyalibannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang komentar gitu ya, lah ini kok bacaannya seperti pada saat mau Paskah gitu, ketika Tuhan Yesus diadili. Nah tapi hari ini
liturgi gereja kita mengajak kita untuk menghayati Yesus Sang Raja itu melalui percakapan antara Yesus dengan Pilatus ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus. Siapakah sih Pilatus itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, Pilatus ini Bapak Ibu, menarik Pilatus ini ya, menarik untuk kita lihat. Karena di balik sosoknya yang kayaknya otoriter kejam itu ternyata ada sisi-sisi positif dari Pilatus ini. Pilatus ini adalah seorang wali negeri yang ditugaskan untuk memerintah di daerah Yudea pada saat Tuhan Yesus itu berkarya gitu ya. Nah, ia memerintah sekitar tahun 26, 30 Masehi begitu. Dan dia dikenal sebagai seorang kaisar yang kejam, diktator gitu ya, dan menggunakan kekuasaan untuk memenuhi apa yang menurutnya baik. Kalau enggak baik ya dia enggak suka gitu ya. Pokoknya apa yang menurut dia baik itu akan dia upayakan supaya terjadi gitu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, sejarah juga menunjukkan bahwa Pilatus ini adalah seorang pemimpin yang berpikiran maju dan dia memikirkan kebaikan bagi pembangunan wilayahnya. Jadi pernah ada satu cerita bahwa si Pilatus ini membangun saluran air sepanjang 40 km ini untuk mensuplai air ke kota Yerusalem gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dengan dibangunnya saluran air yang besar itu, yang menurut zaman dulu ini teknologi yang cukup sangat maju gitu ya, maka Bait Suci itu tidak mengalami kesulitan secara teknis ketika mereka harus mempersembahkan binatang korban. Jadi kalau mau mempersembahkan binatang korban itu, binatang itu harus dalam kondisi suci atau bersih, maka butuh banyak air. Nah, karena saluran yang dibuat oleh Pilatus ini, maka Bait Suci itu tidak mengalami kesulitan lagi dalam operasional pelaksanaan peribadahan mereka. Nah, tapi meskipun demikian, ini pun menjadi sesuatu yang menimbulkan keributan karena Pilatus meminta perbendaharaan Bait Suci itu untuk urunan gitu ya, untuk ambil bagian, untuk mengongkosi biaya pembangunan saluran itu. Nah, sehingga kemudian terjadilah keributan-keributan gitu. Nah, itu dari sisi pemerintahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebetulnya Pilatus ini adalah seorang pemimpin yang cukup netral. Netral dalam bersikap kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Ia tidak menemukan kesalahan yang ada pada Yesus. Karena itu dia bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi gitu. Dia bertanya, lalu Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Lalu Yesus hanya bertanya, itu katamu atau kata orang-orang yang mengatakan seperti itu? Pilatus enggak berani jawab juga gitu ya. Pilatus mengatakan, orang-orang yang mengatakannya, aku bukan orang Yahudi, tapi orang-orang yang mengatakannya. Tapi apa yang engkau perbuat? Sampai-sampai engkau diperhadapkan kepadaku untuk dihakimi gitu ya. Jadi Pilatus sebetulnya tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Bahkan sebaliknya, dia melihat sosok Yesus sebagai sosok yang berkarisma. Lalu Pilatus ingin tahu siapa Yesus dan dia bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Itu maksudnya kalau Yesus adalah raja dunia, maka para murid Yesus, para pengikutnya, prajurit-prajuritnya pasti juga akan melawan dengan kekerasan karena melihat pemimpinnya dianiaya. Tapi Yesus mengatakan, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, bukan dari dunia. Lalu dari mana kerajaan Kristus? Dan kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan kebenaran. Jadi konsepnya bukan kerajaan yang terlihat di dunia, gitu ya, tapi adalah kerajaan yang ada dipahami secara imaniah, secara rohani, yaitu kerajaan kebenaran, bukan kerajaan dunia. Lalu apakah kebenaran itu? Itu tanya Pilatus selanjutnya. Dia penasaran Bapak Ibu Saudara, apakah kebenaran itu? Nah, kebenaran itu sesungguhnya adalah Yesus sendiri.
Ini mengingatkan kita pada Yohanes 14 ayat 6 ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yesus itulah sang raja. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah hidup itu. Dan siapa yang menuju kepada kebenaran harus melewati Kristus Yesus. Karena dia adalah jalannya. Karena dia adalah sang raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan kebenaran adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan kebenaran ini punya nilai-nilai yang berbeda dengan dunia. Apabila dunia menjalankan pemerintahan dengan nilai-nilai tangan besi gitu ya, kekerasan dan kekuasaan, maka kerajaan kebenaran itu berisi nilai-nilai kasih, pelayanan, dan kerendahan hati. Itu nilai-nilai yang ditegakkan oleh Kristus Yesus sebagai Raja kebenaran. Nah, melalui nilai-nilai kerajaan inilah yang ditaburkan di dalam dunia, maka ini menjadi seperti sebuah benih melalui kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus yang terus-menerus disaksikan. Ada kasih, pelayanan, dan juga kerendahan hati. Karena itu Yesus mengatakan, ya, kerajaan Allah sudah datang, yaitu ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, menunjukkan kasih kepada mereka yang papa, menunjukkan kasih kepada mereka yang hina, yang tersingkir, merengkuh semua orang. Disitulah kerajaan Allah ada. Kerajaan Allah sudah datang ketika Kristus membela keadilan, ketika Yesus menegakkan kesetaraan di antara manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, semua setara di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Disitulah kerajaan Allah ada. Disitulah kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang terpenting. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di Minggu Kristus Sang Raja ini? Apa aplikasinya buat kita? Saya tulis ada 3 Bapak Ibu Saudara, konsekuensi yang harus kita punya ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja alam semesta. Saya yakin Bapak Ibu Saudara enggak perlu bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara percaya sungguh bahwa Yesus adalah Raja, betul ya? Dan saya yakin Bapak Ibu percaya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan karena Big Bang dan sebagainya gitu ya. Nah, itu iman kita yang harus kita pegang. Lalu konsekuensinya apa kalau kita mengaku itu? Yang penting itu Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti di akhir ibadah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, hayati, bahwa pengakuan itu bukan sekedar keluar dari bibir kita. Tapi yang terpenting kalau kita mengaku, ya, menyebutkan pengakuan iman rasuli itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu yang terpenting. Yang pertama saudara-saudara, yang pertama ya, ini konsekuensinya. Yang pertama adalah mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Bahwa Ia adalah Alfa dan Omega. Nah, ada yang bertanya nih, kok Alfa dan Omega? Kan ada tuh, boleh nggak kita ganti? Alfa itu diganti huruf A. Tuhan adalah A dan Z gitu ya. Atau kalau bahasa Jawa, hono coroko, apa huruf akhirnya Bapak Ibu Saudara? Saya nggak hafal. Ho akhirnya apa? Ngo gitu ya. Allah adalah ho dan ngo gitu ya. Enggak begitu konsepnya ya Bapak Ibu Saudara. Itu tidak punya makna kalau seperti itu. Tapi alfa dan omega ini adalah huruf yang punya makna di dalam Alkitab dan juga di dalam huruf Yunani gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah yang awal dan akhir. Ia punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Segala peristiwa yang terjadi itu Allah yang mengatur.
bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Allah itu punya hak prerogatif atas hidup kita. Segala peristiwa yang kita alami itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Itu kalau kita mengaku bahwa Tuhan adalah Kristus Sang Raja. Jadi kita memang boleh punya keinginan, saudara-saudara. Kita boleh punya keinginan, Bapak Ibu boleh punya keinginan apa aja. Tapi tetap segala keinginan kita itu haruslah dilambari dengan pengakuan bahwa yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Jadi konsekuensinya kalau kita mengalami segala sesuatu di dunia ini, kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau kita sedang bahagia, sedang berlimpah berkat, ingatlah saudara-saudara, Tuhan punya hak prerogatif mencabut segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada masanya kita bahagia, ada masanya kita berkelimpahan. Tapi ingat juga saudara-saudara, ketika kita di dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, ini sementara. Ada masanya Tuhan akan mencabut penderitaan kita. Tuhan akan mengambil segala sakit penyakit kita. Jadi, mengakui bahwa segala sesuatu di dunia ini ada masanya, itu adalah bagian dari sikap iman kita ketika kita mengakui bahwa Kristus adalah Sang Raja. Jadi manut aja sama Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mengalami hal yang menyusahkan, ini mau Tuhan apa ya kira-kira ya? Kok saya diizinkan untuk mengalami ini? Ini kehendak Tuhan apa ya? Kok saya diberi kesempatan oleh Tuhan mengalami kesusahan di dalam pekerjaan? Sakit gak sembuh-sembuh, ini mau Tuhan apa? Saya berserah sama Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif atas hidup kita, itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kalau Yesus adalah Raja kita, berarti kita abdinya gitu ya. Berarti kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Sang Raja kita, yaitu Tuhan. Itu artinya juga kita harus membatasi kebebasan hidup kita. Sebab kita hidup dalam kerajaan Allah, bukan Republik Allah, apalagi Republik Cinta ya, albumnya Dewa 19 gitu. Tidak, tapi kita hidup di dalam kerajaan Allah, di mana Allah Sang Raja dan kita rakyatnya. Karena itu kita gak boleh mengikuti mau kita sendiri. Kita harus hidup mengabdi kepada Tuhan Sang Raja. Tubuh kita saudara-saudara, pemikiran kita, waktu kita, segala macam yang kita punya, kita harus berfokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pertimbangan utama, ya, sebagai dasar etis dalam kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, ini mengingatkan kita pada kata-kata Paulus kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Bunyinya kalau Bapak Ibu Saudara hafal ayat ini ya, boleh ikuti saya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini kan sangat pengakuan yang sangat mendalam bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai Sang Raja sepenuhnya. Apapun yang kita perbuat saudara-saudara, lakukanlah dengan sepenuh hati kita seperti untuk Tuhan. Sebaliknya juga, kalau kita tidak melakukannya, berarti kita juga tidak melakukan untuk Tuhan. Kalau kita berbuat apapun, lakukanlah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini konsekuensi yang ketiga yang saya catat. Hidup taat karena hormat gitu ya. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, itu bukan karena kita takut, tapi karena hormat. Ya ibaratnya kalau ada CCTV itu biasanya orang jadi lebih waspada gitu ya. Lihat-lihat dulu CCTV ada nggak ya gitu. Lalu kita akan jaga-jaga gitu ya. Akan jaga-jaga. Maka seringkali di dalam mall atau tempat-tempat publik tertentu itu dikasih tulisan, tempat ini diawasi oleh CCTV gitu. Tujuannya supaya orang menjadi takut gitu ya, tidak melakukan kesalahan. Sehingga sampai-sampai seringkali orang lebih takut sama CCTV daripada sama Tuhan gitu ya.
Kalau lihat CCTV takut melakukan kesalahan, tapi kalau nggak ada CCTV nggak takut sama Tuhan gitu kan. Nah ini konsekuensi yang ketiga, kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas alam semesta, maka kita harus taat karena hormat gitu ya. Kalau orang Jawa bilang wedi asih, takut di dalam kasih, takut dalam rasa hormat, bukan karena takut tertekan gitu ya. Nah jika kita mengenali dengan baik Yesus sebagai Raja kita, maka Ia adalah Raja yang memperhatikan umatnya. Ia adalah Raja yang memiliki perencanaan yang baik bagi umat yang dipimpinnya. Jika kita mengenal Yesus sebagai Raja dengan baik, maka kita juga akan bersikap dengan tepat kepada Kristus dan juga kepada sesama. Kita akan hidup bukan di bawah tekanan Sang Raja, tapi kita hidup dalam rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Dan rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan itu akan terwujud secara nyata dalam sikap kita kepada sesama kita. Karena sesama kita itu berharga di hadapan Tuhan, maka kita juga harus menghargai sesama kita itu yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kalender liturgi gereja ini dengan pengakuan itu, dan mari kita teguhkan bersama-sama 3 konsekuensi tadi. Mungkin bisa diulang lagi teman-teman multimedia. Yang pertama, kita baca sama-sama. Yang pertama tadi, mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, Ia adalah Alfa dan Omega. Yang kedua yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, membatasi kebebasan hidup kita, sebab kita hidup dalam kerajaan Allah, bukan republik Allah. Dan yang ketiga, hidup taat karena hormat. Mari 3 hal ini kita hidupi dalam perjalanan pesiaran iman hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita, selamat memasuki Minggu Kristus Raja. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Raja atas alam semesta. Kiranya kami dapat menghidupi apa yang kami imani itu dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, dalam sikap kami terhadap orang lain, dan juga sikap kami terhadap diri kami sendiri sebagai manusia yang berharga di hadapan-Mu. Ya Bapa, perkenankanlah saat ini kami membawa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi Bapak Ignatius Hikso Yudiono, Bapak Sri Bugo Suratmo, saudari kami Novita Arganingrum, saudara Ayub Bagus Setyo Sakti, dan juga saudara terkasih kami Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto, pendeta dari GKJ Jatingaleh, kakak dari Ibu Sugeng, yang saat ini juga sedang mengalami sakit dan sebentar lagi akan menjalani operasi. Kiranya Engkau berkati mereka semua satu persatu Bapa dengan kasih setiamu, sehingga mereka mendapatkan pemulihan tubuh. Juga kami semua yang ada di sini, yang mungkin kami juga sedang kurang enak badan, atau kami sedang dalam proses menjalani perawatan karena sakit yang kami derita, tolong kami Bapa agar kami punya kesetiaan, ketekunan, dan juga pengharapan yang sungguh bahwa Engkau menjanjikan hal yang baik bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, para warga lanjut usia, di tengah usia mereka yang telah sepuh, kiranya Engkau mampukan mereka untuk dapat menghitung berkat dari Engkau, sehingga itu dapat memacu ungkapan syukur dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menjalani masa senja dengan bahagia. Kami berdoa bagi warga dewasa, bagi keluarga muda, dengan pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati segala perjuangan mereka untuk mendapatkan kemapanan di dalam hidup, dalam mereka menjalin relasi-relasi dengan sekitar. Kami berdoa untuk anak-anak mudamu, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang mencari pekerjaan, atau sedang menjalin hubungan-hubungan yang serius.
Kiranya Engkau tuntun mereka dengan segala perencanaan mereka masing-masing, sehingga hanya hikmat-Mu saja Bapa yang menuntun mereka untuk mendapatkan atau mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mempersiapkan untuk penilaian akhir semester, baik yang studi di perguruan tinggi sampai dengan SD, kiranya Engkau tolong mereka satu persatu sehingga apa yang dipelajari itu dapat berguna bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami, segala perencanaan yang kami susun Engkau tolong, dan terlebih lagi Tuhan kami sungguh memohon kepadamu tuntunan bagi para pelayan umat, para diaken, para penatua, para pendeta dengan keluarga mereka masing-masing, juga para pelayan Tuhan di gereja ini, dari komisi ataupun aktivis dan sebagainya. Engkau tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan ketulusan, dan kami sungguh-sungguh dapat memiliki sebuah kehidupan yang layak untuk menjadi teladan bagi sekitar kami, pertama-tama bagi keluarga kami. Kami sebagai bagian dari persekutuan gereja-gereja di Klasis Jakarta bagian Barat juga berdoa bagi saudara kami GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah yang terus berjuang untuk mendapatkan tempat bagi peribadatan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang memiliki pergumulan di dalam kependetaan mereka, baik yang mencari pendeta ataupun mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan yang khas. Kiranya Engkau tolong Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Raja atas gereja, Engkau adalah Kepala atas segala gereja, maka Engkau tidak akan membiarkan gereja-gerejamu ini menjadi senantiasa menderita atau di dalam kesusahan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah negeri kami, kiranya Engkau tolong para pemimpin negeri kami Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan hikmat-Mu, sehingga sungguh-sungguh menekankan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami, kiranya Engkau berkati apa yang menjadi pengharapan kami, dan kami lambari doa kami ini dengan iman yang teguh bahwa yang terbaiklah yang akan Engkau kabulkan dalam doa kami ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan menolong kita untuk semakin menghayati firman dan menempatkan Tuhan sebagai Raja atas segala raja. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita Talenta. Menyembahmu
Terima kasih untuk talenta yang telah memberikan kesaksian pujiannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas persembahan dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan AC. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau dapat diberikan melalui transfer. Majelis masih membuka kotak persembahan pengadaan AC yang dapat diberikan melalui amplop khusus atau melalui transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan AC. Nas persembahan didasarkan dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
untuk berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Umat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur di dalam doa yang akan saya pimpin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena penyertaan-Mu kami dapat bersekutu beribadah di gereja pada pagi hari ini di tempat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, yang datangnya juga daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon juga agar Engkau terus memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, agar kami senantiasa Engkau cukupkan dan Engkau pakai kami sebagai saluran berkat-Mu kepada sesama kami. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan hanya untuk kesejahteraan umat-Mu di gereja ini dan untuk menyatakan pekerjaan-Mu di bumi. Jika terselip dosa dalam kami mengumpulkan persembahan, kami mohon ampun ya Tuhan. Demikianlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa ucapan syukur dan permohonan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian, puji Tuhan, haleluya. Amin.
memampukan saudara untuk hidup sebagai abdi Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, dalammu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Umat yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Seusai ibadah pagi, jemaat diundang untuk mengikuti sarasehan kesehatan dengan topik fatty liver dan dampaknya bagi kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Baringin Sitompul di GSP GKJ Joglo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.